Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini materi belajar kita adalah tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1. Baik anak-anak, mari kita mulai. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar muatan PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Menjaga persatuan dan kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, tujuan bersama bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, anak-anak, tujuan negara Indonesia setelah kemerdekaan adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut diwujudkan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional akan terwujud jika terdapat kerjasama antara pemerintah sebagai penyelenggara dan kita sebagai warga negara dengan selalu menjaga kerukunan serta mencegah konflik. Kerukunan antar suku bangsa, budaya, dan agama di Indonesia adalah kunci dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat persatuan harus tetap kita jaga dan kembangkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kegiatan untuk memperkokoh kerukunan antara lain: melakukan kegiatan kerja bakti bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Melakukan kegiatan memperingati HUT kemerdekaan Indonesia dengan melibatkan seluruh warga. Memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Memecahkan masalah dengan musyawarah atau diskusi. Dan menyelenggarakan kira budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Selanjutnya, materi tentang iklan. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan atau persuasif, bahasa komunikatif, informatif, mudah dimengerti, dan mudah diingat masyarakat serta menarik perhatian. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Anak-anak, unsur-unsur iklan meliputi 1. Judul iklan. Berisi nama produk ditulis dengan huruf besar. 2. Isi iklan. Berisi keunggulan produk. 3. Sumber iklan. Berisi nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk tersebut. 4. Deskripsi produk. Menjelaskan tentang produk, mencakup keunggulan dan harga produk, serta disertai foto atau gambar yang menarik. 5. Alamat dan nomor kontak sumber. Ini membantu pembaca untuk mendapatkan produk tersebut.
Jenis-jenis iklan dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan bentuknya. Pembagian iklan berdasarkan fungsinya antara lain: iklan pemberitahuan, bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Iklan undangan, berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contoh iklan festival kuliner Nusantara dan iklan book fair. Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat, bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contoh iklan hemat listrik, iklan keselamatan berkendara. Ada pula iklan permintaan, berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya iklan lowongan pekerjaan. Dan ada iklan penawaran. Jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya iklan produk susu dan iklan bimbingan belajar. Berdasarkan bentuknya, iklan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iklan baris yang disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri-ciri iklan baris yaitu bahasa yang digunakan singkat, padat dan jelas, serta dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua ada iklan kolom. Jenis iklan ini memanfaatkan beberapa kolom surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Nah anak-anak, yang perlu kalian ingat, ciri-ciri iklan yang baik itu mengandung 4 hal berikut. Yang pertama, iklan mempunyai sasaran yang jelas. 2. Iklan fokus pada produk atau jasa yang diiklankan. 3. Iklan mempunyai daya tarik. 4. Iklan disajikan menarik baik dengan gambar atau kalimat ajakan. Benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu dapat diukur volumenya dan bisa ditimbang massa atau beratnya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu zat. Benda-benda yang termasuk zat tunggal yaitu emas murni, perak murni, besi, gula, kayu, garam dapur, dan kapur. Sedangkan campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Hampir sebagian besar materi yang kita kenal merupakan campuran. Contohnya air teh manis yang merupakan campuran dari air matang, serbuk teh, dan gula pasir. Percampuran zat. Tadi kita sudah mempelajari bahwa zat-zat dapat dicampurkan. Zat yang telah dicampurkan ada yang dapat tercampur sempurna, yang selanjutnya disebut campuran homogen. Ada pula zat yang tidak dapat tercampur sempurna, yang disebut campuran heterogen. Campuran homogen contohnya air dan kecap. Air yang dicampur dengan kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap, dan rasa menjadi manis. Air dan kecap dapat tercampur sempurna dan tidak memiliki endapan. Sedangkan campuran heterogen contohnya air dan tanah merah. Air yang sudah dicampur tanah merah mengalami perubahan. Semula air bening kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Air dan tanah merah tidak dapat tercampur sempurna. Nah, selanjutnya kita membahas materi, garis lintang, dan garis bujur.
Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Letak astronomis Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Kalau di Indonesia ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat, lebih tepatnya di kota Pontianak. Wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun, sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Kondisi lingkungan seperti ini yang sangat baik untuk kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan wilayah daratan. Kenampakan alam wilayah perairan diantaranya laut, sungai, dan danau. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Ada laut yang sempit, yang disebut selat. Laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, dan sarana transportasi antar pulau. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir muara. Sungai dimanfaatkan sebagai irigasi, olahraga air, wisata, dan transportasi. Sedangkan danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui 2 cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan, yang selanjutnya disebut danau vulkanik. Danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya air tawar. Kenampakan alam wilayah dataran. Dataran tinggi, ada dataran rendah, dan pantai. Selanjutnya, materi tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis lebih banyak digunakan pada musik tradisional seperti gamelan. Tangga nada ini dibedakan menjadi 2 tangga nada, yaitu pelok yang memiliki nada do, mi, fa, sol, si, dan slendro yang menggunakan tangga nada do, re, mi, sol, la. Contoh lagu dengan nada pentatonis pelok yaitu Gundul-gundul bacul dan Pitik tukung. Contoh lagu dengan nada pentatonis slendro yaitu Lir ilir dan Jublak-jublak suweng serta Cing cangkeling.
Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi atau nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis alat musik melodis, di antaranya recorder, pianika, harmonika, belira, dan saksofon. Alhamdulillah, materi hari ini untuk tema 9 subtema 1 sudah selesai anak-anak. Terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.